Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul. Gerakan-gerakan tersebut dikenal dengan nama 7 gerakan kardinal. Apa saja 7 gerakan tersebut? Nah, yang pertama ada engagement atau masuknya kepala janin ke pintu atas panggul. Engagement ini terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian terendah janin yang biasanya merupakan kepala telah memasuki station 0 atau lebih rendah. Pada nulipara yang terjadi pada akhir kehamilan, namun pada multipara dan beberapa nulipara lainnya, engagement terjadi pada awal persalinan. Lalu, gerakan yang kedua adalah descent atau turunnya kepala janin. Nah, descent ini terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi fundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Descent ini juga dipengaruhi oleh kekuatan mengejan ibu. Di sini ada 2 istilah, yaitu sinklitismus dan asinklitismus. Sinklitismus yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan diameter transversa atau sumbu jalan lahir. Lalu ada juga asinklitismus. Nah, asinklitismus ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asinklitismus anterior, yaitu ketika sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os pariental depan lebih rendah dibanding dengan os pariental belakang. Lalu yang kedua ada asinklitismus posterior, di mana ketika sutura sagittalis lebih condong ke simfisis pubis sehingga os pariental belakang lebih rendah dibanding os pariental depan. Gerakan yang ketiga yaitu ada fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul, maka dalam keadaan normalnya fleksi akan terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Fleksi ini disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah, termasuk mengarah ke dada. Nah, yang kedua, letak leher bukan di garis tengah, tetapi ke arah tulang belakang, sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus, sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Kemudian yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan, sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi. Pada saat fleksi ini, diameter frontal occipitalis yang berukuran 11,5 cm digantikan oleh diameter suboccipito-brachmatica yang berukuran 9,5 cm, sehingga kepala akan masuk ke panggul dengan ukuran yang terkecil. Gerakan yang keempat yaitu putaran paksi dalam atau internal rotation. Nah, putaran paksi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai ke bawah simfisis. Gerakan ini merupakan upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir, yaitu bidang tengah dan pintu bawah panggul. Gerakan yang kelima yaitu ada ekstensi atau kepala mendongak. Nah, ekstensi ini merupakan gerakan di mana oksiput berhimpit langsung pada margo inferior simfisis pubis. Penyebabnya dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bagian bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya.
Lalu, gerakan yang keenam ada putaran paksi luar atau external rotation, merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin bagian belakang. Kepala berhadapan dengan tuber ischiaticum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu. Kepala mengadakan putaran restitusi untuk menghilangkan torsi pada leher dan menyesuaikan posisi kepala dengan bahu janin. Lalu, yang terakhir ada ekspulsi, merupakan pengeluaran janin dengan memegang biparietal bayi dengan kedua tangan. Maka dapat dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, kemudian bahu belakang. Bahu depan akan tampak di bawah simfisis dan perineum, akan diregangkan oleh bahu belakang. Kelahiran bahu depan menjadi himpomoklion, kelahiran bahu belakang dan bagian tubuh lainnya.